Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur yang akan melaksanakan supervisi akademik di TK YDPK Ranerjo. Dan saya saat ini ditemani oleh Bu Devita yang telah ngajar di lembaga TK ini. Selamat pagi Bu Devita. Selamat pagi Bu Ati. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan sehat. Baik, Bu Devita, saat ini saya akan melakukan supervisi akademik yang akan saya observasi setelah observasi hari ini. Yang pertama Bu Devita, saya akan menanyakan dulu terkait dengan tujuan nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Devita di kelas. Kira-kira tujuan apa yang ingin Anda terapkan Bu Devita? Tujuan yaitu anak-anak dapat mengetahui, mengenal anggota tubuh yang ada pada diri mereka masing-masing, juga dapat menyebutkan bagian-bagian anggota tubuh serta namanya, dan juga tujuannya anak dapat memahami anggota tubuh yang mereka sukai dari yang mereka gambarkan. Selanjutnya Bu Devita, saya akan menanyakan nih, dari pembelajaran nanti apa area pengembangan, hal apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Devita terhadap siswa? Ya, yang ingin dikembangkan itu pengetahuan siswa tentang anggota tubuh. Jadi mereka dapat mengetahui bagian-bagian serta namanya yang dimana dapat membantu anak-anak menambah pengetahuan tentang ternyata anggota tubuh aku ada banyak ya, ada bagian mata, hidung dan sebagainya. Hanya pengetahuan ya Bu Devita ya yang ingin dikembangkan, termasuk kognitif anak. Yang selanjutnya Bu Devita, saya mau menanyakan nih, dari pelaksanaan nanti di pembelajaran, strategi apa yang digunakan Bu Devita untuk pelaksanaan? Ya, strategi yang digunakan yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu nanti anak-anak akan menonton video tentang anggota tubuh dan nama-nama bagian-bagian anggota tubuh. Lalu di situ akan ada pertanyaan otomatis terkait video tersebut. Apakah anak-anak tersebut sudah memahami tentang video yang ada? Dan nanti akan dijelaskan kembali oleh saya anggota tubuh itu ada apa saja dan namanya. Lalu selanjutnya saya akan mengajak anak-anak berkelompok terdiri dari dua anak untuk menunjukkan anggota-anggota tubuh yang sudah mereka pahami dari video dan juga penjelasan yang saya jelaskan tersebut. Baik Bu Devita, terima kasih atas penjelasan tentang materi pembelajaran. Dan selanjutnya nih, penilaian atau evaluasi pembelajaran apa yang akan digunakan setelah melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, setelah melaksanakan kegiatan tersebut yaitu di situ anak-anak saya beri tugas untuk menggambar anggota tubuh yang mereka sukai. Jadi diharapkan dari menggambar tadi menggali pengetahuan keterampilan yang saya nilai. Jadi anak-anak mengetahui selain mengetahui anggota tubuh, mereka juga mengetahui anggota tubuh bagian yang mana yang mereka sukai, dan juga mereka nanti akan mempresentasikannya ke depan. Jadi selain mereka menggambar, teman-temannya juga tahu bahwa anak tersebut menyukai anggota tubuh bagian yang digambar. Baik Bu Devita, terima kasih. Untuk terakhir ini saya mau menanyakan sasaran kelas dan waktunya kapan ya pembelajaran ini akan dilaksanakan? Kelasnya kelas A dan pembelajarannya akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 12. Jadi masih ada
setelah saya mendengar penjelasan dari kita semua tujuannya, saya harap semoga pembelajaran yang akan dilaksanakan kita berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan di sini dan saya dengar dengan baik. Terima kasih. Itu dulu kita untuk observasi. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih kita. Terima kasih. Demikian observasi supervisi akademik yang telah saya lakukan di kelas A di TK YBBK dengan guru Devita. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Perkenalkan, ini adalah Ibu Devita dari TK YBK dan Bapak Alfian adalah menjadi saya. Ini Bu Devita, gimana kabarnya? Ya, ini Bu Devita, tujuan percakapan kita hari ini yaitu melakukan percakapan pasca observasi setelah Ibu Devita melakukan pembelajaran kemarin. Ini adalah pasca observasi supervisi akademik, di mana Bu Devita akan merefleksikan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan hasil analisis data observasi yang telah Ibu Devita kemarin lakukan. Lihat Bu Devita, gimana rasanya ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas B? Ya, sebenarnya kalau dalam proses pembelajaran sama gitu, setiap hari juga melakukan proses pembelajaran, cuma yang berbeda itu karena ada kegiatan supervisi akademik. Jadi karena kan biasanya kami saya belajar memberikan pembelajaran seperti biasa kepada siswa, tapi karena ada supervisi akademik agak dari gimana ya gitu. Ya, takutnya banyak kekurangan lah dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Ya, ini adalah area observasi yang telah saya lakukan di Bu Devita kemarin, mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan observasi di kelas B, gitu ya. Di sini saya memperoleh beberapa poin. Yang pertama itu adalah persiapan kondisi kelas dan peserta didik sudah sesuai dengan rencana ya. Kondisi kelasnya sudah diberikan yang baik, anak-anak sudah mulai mampu atau sudah siap melakukan kegiatan ini. Pengalaman saya sudah sesuai. Terus yang kedua, Ibu melakukan pembelajaran dengan menggunakan video. Ya, memang Bu Devita saya lihat itu anak-anak itu antusias sekali ketika anak-anak melihat video pembelajaran yang Bu Devita itu sudah tampilkan. Ini dari pengamatan saya, anak-anak sudah mampu memotivasi dirinya untuk melihat video tentang kita anggota tubuh ya, kemudian kita telah kita laksanakan. Terus ini sudah bagus, sudah nampak ya. Terus selanjutnya penerapan kolaborasi ya, di situ ada presentasi kan? Ya, di situ ada presentasi, sudah bagus. Pengamatan saya itu presentasi sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, saya mohon maaf Devita, dari pengamatan saya ini belum terlihat optimal ya, sebab siswa ini kurang aktif sebetulnya. Anak-anak ini kurang hanya diam, kadang temennya saling menunjuk begitu ya, kamu dulu ya begitu. Jadi menurut saya itu belum optimal ya kita ya, komunikasi kolaborasi tentang presentasi. Namun itu sudah presentasi soalnya. Terus
sudah mampu menjawab. Terus selanjutnya pengamatan selanjutnya adalah tentang pengintegrasian KSE dalam pembelajaran diferensiasi. Betul ya Bu? Di sini pengamatan saya ini sudah bagus. Apa ya, pembelajaran yang dilakukan kemarin pengintegrasian KSE dengan pembelajaran diferensiasi. Bagus. Selanjutnya tentang penerapan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Saya di sini belum menemukan ya, saya mohon maaf karena di sini Bu Devita hanya apa ya, pencapaian anak-anak itu hanya menyebutkan, hanya terus menjawab pertanyaan pemantik, hanya mewarnai. Menurut saya itu kurang bervariasi begitu. Kalau anggota tubuh biasanya anak-anak tuh puzzle itu bisa menggunakan puzzle anggota tubuh, itu bisa digunakan ya Bu ya. Selanjutnya melakukan kegiatan sehari-hari Bu ya. Kalau memang fungsi tangan, kaki, anak-anak bisa menerapkan di situ. Tapi Bu Devita belum menerapkan, hanya menyebutkan saja gitu. Jadi di situ saya menilainya belum terlihat ya Bu ya, tentang kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bervariatif melalui materi yang telah Ibu jelaskan. Selanjutnya memberikan pertanyaan pemantik tentang anggota tubuh pengamatan saya sudah bagus, anak-anak juga sudah menjawab dan menyampaikan. Selanjutnya melakukan pembelajaran penguatan ya, melakukan penguatan. Sudah nampak di sini bahwa kita sudah melakukan penguatan terhadap anak-anak. Itu sangat bagus sekali. Sebelum anak-anak pulang, kita melakukan penguatan kembali. Terus di sini pemilihan asesmen penilaian terhadap capaian anak. Ibu Devita sudah melakukan penilaian, betul Bu Devita? Ya, sudah. Saya sudah mengamati tentang penilaian terhadap capaian peserta didik. Anak mampu menyelesaikan tugas yang Bu Devita serahkan ke anak. Ada sedikit tambahan ya Bu Devita di sini tentang pengamatan saya. Diharapkan kita ini mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Terus kegiatan yang mampu menumbuhkan minat ya Bu ya, minat peserta didik kita juga sudah melalui video sudah bagus, kemungkinan anak-anak bisa lebih maksimalkan lagi pemanfaatan teknologi. Kita kan di sini juga ada sound system, ada puzzle, anak-anak bisa ditumbuhkan kembali minat belajar, gitu ya. Terus selanjutnya ya ini media sudah saya sampaikan tadi. Ya, diharapkan Bu Devita juga bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih mengaitkan dalam kehidupan hari-hari sehari-hari. Mungkin Bu Devita bisa kan tadi kan masalah itu ya materi pengenalan anggota tubuh gitu. Anggap saja lah tangan gitu. Tangan ini bagaimana cara merawatnya, gunanya untuk apa? Jadi Bu Devita untuk itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Cara merawatnya, cuci tangan sebelum makan. Dan lebih dikaitkan gitu, biar anak-anak ini bisa belajar dengan makna. Itu area observasi dari saya. Kita bagaimana perasaan kita, bagaimana tanggapannya, responnya tentang observasi saya. Sebelumnya terima kasih Bu
di dalam proses pembelajaran itu masih banyak kekurangan dan masih banyak juga yang perlu diperbaiki. Jadi dari apa yang saya sampaikan, nanti saya akan belajar lebih lagi bagaimana sih menerapkan pembelajaran yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, udah kita selanjutnya nih. Baik, kita sudah menyampaikan pertanyaannya terhadap apa yang telah saya lakukan dalam kelas. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kita ada tantangan yang dihadapi menjadi kebijakan. Tentu untuk tantangan tentu ada ya, karena siswa tidak semua siswa hari itu moodnya lagi baik-baik saja. Nah, ada yang masih ngantuk karena tidurnya kemalaman, ada yang belum sarapan jadi kurang semangat, ada juga yang memang mungkin moodnya kurang baik jadi cukup mempengaruhi proses pembelajaran. Pada observasi itu siswanya kurang aktif Masih ya. Telah kita sampaikan tantangan tersebut, bagaimana Bunda Vita menghadapi tantangan tersebut jika anak itu kurang bersemangat dalam belajar, bagaimana? Ya, cara yang dapat saya lakukan untuk yaitu dengan mendirikan SDK. Jadi di sela-sela pembelajaran ada SDK yang dimana membuat mereka antusias kembali untuk menerima pembelajaran lagi, bisa menangkap pembelajaran lagi. Jadi mereka tidak hanya fokus mendengarkan gurunya, tapi di sela-sela ada yang membuat mereka untuk bersemangat kembali dalam menerima pembelajaran. Jadi lebih bervariasi begitu ya. Mungkin strateginya ini apakah strategi ini perlu evaluasi ataukah perlu ditingkatkan kembali strategi pembelajarannya? Itu dari hasil observasi yang saya sampaikan tadi, tentu perlu banyak perbaikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan dari penyusunan EPC juga penerapannya di dalam kelas. Ini saya harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam membuat pembelajaran itu lebih bervariasi. Jadi tidak hanya itu saja yang digunakan, tapi bisa menggunakan cara lain untuk puzzle, entah itu puzzle, entah itu mewarnai, Lebih ke apa ya? Lebih ke tantangannya yang tingkat lebih tinggi lah. Tidak sulit tapi lebih tinggi begitu ya. Kesukarannya lebih tinggi. Mungkin itu perlu digali lagi ya Bu ya tentang strategi. Setelah apa yang Ibu jelaskan tentang langkah-langkah perbaikan tadi, apa tidak lanjut selanjutnya rencana ke depannya? Apakah ini perlu ditingkatkan? Apakah perlu evaluasi? Bagaimana lebih baiknya nanti pembelajaran di kelas ini? Apa sesuai dengan yang kita harapkan di kita? tentu saja selain mempersiapkan modul, saya juga nanti akan berkoordinasi lagi dengan sampean, berarti selain kepala sekolah, saya juga akan sebenarnya saya pasti butuh masukan dari modul yang saya siapkan, programnya di mana, dan juga mungkin ada tambahan-tambahan supaya lebih baik lagi, dan itu akan diterapkan di dalam
ini nanti akan saya catat gitu ya di dalam pasca observasi. Ada sedikit tambahan yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, perbaikan itu mampu membuat anak-anak ini lebih semangat menumbuhkan motivasi belajar anak, lebih lebih aktif begitu, lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, itu tidak jenuh begitu kita ya. Terima kasih atas diskusi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan saya untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih.